Dari gurun California hingga pegunungan China, dunia kini tengah berlomba menguasai sumber daya penting, logam tanah jarang, atau rare earth element. Logam inilah yang menjadi kunci di balik ponsel pintar, kendaraan listrik, hingga sistem pertahanan modern. So the term rare earth elements, it refers to 17 chemically similar elements. Meski disebut langka, unsur ini sebenarnya cukup banyak di kerak bumi. Namun proses pemisahan dan pemurniannya sangat rumit, sehingga hanya sedikit negara yang mampu memproduksinya secara efisien. Rare earths are used in just about every technological application you can think of. Dari kaca hias berwarna merah muda hingga kabel optik bawah laut dan sistem kendali rudal, semua bergantung pada unsur logam ini. Satu elemen saja, seperti cerium, bisa digunakan mulai dari kacamata, laser medis, hingga teknologi komunikasi global. The challenges of separating and processing and refining these elements. China kini menjadi pemain dominan, memproduksi hingga 90% logam tanah jarang dunia. Bukan karena jumlahnya paling banyak, tapi karena proses pemurniannya memerlukan energi besar dan menghasilkan limbah berbahaya. Rare earth elements are not rare. They're actually relatively common in the Earth's crust. But places that have the energy and the regulatory framework that is amenable to lower cost processing and refining, which is to say, with greater social and environmental risk, those in the latter part of the 20th century became fewer and farther between. And that's why over the latter part of the 20th century and into the early part of the 21st century, production left the West and concentrated in China. Selama beberapa dekade, industri pengolahan di Barat berhenti karena biaya tinggi dan aturan lingkungan yang ketat. Kini Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mulai berlomba-lomba membuka kembali tambang-tambang lamanya. Because rare earth elements are not rare, but they have this name, rare. Meski suplai global relatif stabil, label rare membuat logam ini diperebutkan secara geopolitik. Termasuk rencana Amerika Serikat menjalin kerjasama baru dengan Ukraina dan bahkan menaruh minat pada Greenland yang juga kaya cadangan mineral langka. Logam tanah jarang bukan sekedar bahan baku teknologi masa kini, tapi juga simbol kekuatan ekonomi dan politik global. Di tengah transisi energi dan digitalisasi, siapa menguasai rare earth bisa menjadi penguasa masa depan.